Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu dari 4 pesawat sederhana yang sudah kita kenali di pertemuan pekan lalu. Ada yang ingat 4 itu apa aja? 4 pesawat sederhana yang Bapak sampaikan di pertemuan pekan lalu. Yang pertama apa? Ayo, ingat? Alatnya bukan? Ya, jenisnya. Kan ada 4 ya. Pertama ada tuas, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda bergigi atau gear. Ada 4 ya, tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda bergigi atau gear. Nah, pekan lalu juga kita sudah memahami bahwa pesawat sederhana itu adalah sebuah alat yang seperti namanya alat sederhana yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang bidang miring. Di layar Bapak sudah sajikan salah satu contoh penerapan dari bidang miring, yaitu jalan. Kelihatan di layar ya. Nah, kenapa ya jalan itu kan sebetulnya misalnya kita mau pergi dari sini nih, Bapak lingkari dengan merah, terus mau ke atas. Kenapa enggak dibikin jalannya lurus seperti ini? Jadi dari bawah ke atas tuh lurus. Kenapa dibuat berkelok-kelok? Nah, ternyata dibuat berkelok-kelok supaya jalannya tidak terlalu terjal. Nah, kalau tidak terlalu terjal berarti nanti beban dari kendaraan kita, misalkan motor ataupun mobil itu tidak terlalu berat sehingga bisa sampai ke atas. Kalau misalnya jalannya dibuat lurus, bisa jadi mobil atau motornya justru tidak kuat gitu ya, tidak kuat nanjak. Maka jalannya dibuat berliku-liku, berkelok-kelok supaya tidak terlalu terjal. Nah, itulah salah satu penerapan dari bidang miring. Nah, bagaimana penerapan lainnya dan bagaimana penjelasan dari bidang miring tersebut akan coba kita bahas. Sebelumnya, sebelum membahas bidang miring, Bapak mau coba ajak kalian mengenali yang namanya gaya dan gaya berat. Nah, melalui beberapa pertanyaan, ini seperti di layar Bapak tampilkan sebuah gambar, ada orang yang berlari dengan beberapa benda itu hendak menjatuhi orang tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa benda bisa jatuh ke permukaan bumi? Ini bendanya ada bata merah, ada cangkir atau gelas, ada juga pisau. Kenapa ya benda-benda itu bisa jatuh ke permukaan bumi? Ada yang bisa jawab? Karena ada gravitasi. Ya, Ahyar. Betul, karena ada gravitasi bumi. Pak, gravitasi bumi itu apa? Gravitasi bumi itu adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh siapa? Yang dihasilkan oleh bumi. Kepada siapa gaya tarik tersebut? Kepada setiap benda yang mempunyai bobot atau massa yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Jadi mau itu buku, mau itu kursi, mau itu pulpen atau benda apapun selama ada di permukaan bumi maka akan dikenai gaya gravitasi. Selama benda tersebut punya bobot, itu akan dikenai gaya gravitasi bumi. Nah, ketika gaya gravitasi bumi mengenai benda yang punya bobot, contohnya tuh di layar Bapak kasih contoh batu yang bobotnya 5 kg. Batu tersebut kan pasti dikenai gaya gravitasi ya. Nah, ketika gaya gravitasi mengenai batu, maka batu disebut mendapatkan gaya berat. Gaya berat. Simbolnya adalah W kecil. Kalau kita mau gambarkan, perhatikan di layar, maka batu yang berwarna yang berlubang ini itu tertarik ke permukaan bumi, artinya mendapat gaya berat. Kemudian batu yang lainnya juga sama ke bawah, mendapat gaya berat juga, dan batu yang di atasnya juga mendapat gaya berat, gitu ya. Jadi gaya berat itu atau berat adalah
pengaruh gaya gravitasi terhadap benda yang mempunyai bobot. Itu ya. Yang pertama. Kemudian, Bapak mau ajak kalian berkenalan dengan gaya. Nah, perhatikan meja yang Bapak tampilkan di layar. Meja itu kan pasti punya bobot ya. Misalnya meja kayu bobotnya 40 kg. Meja kayu ada di atas permukaan bumi. Artinya meja kayu kan mendapat gaya gravitasi ya. Meja kayu punya berat. Kemudian meja kayu didorong oleh seorang anak ke sebelah kanan. Artinya anak tersebut sedang memberikan gaya pada meja kayu. Nah, ketika kita mendorong atau menarik atau mengangkat benda, artinya kita sedang memberikan gaya yang simbolnya F pada benda tersebut. Nah, gayanya karena didorong ke kanan, artinya anak tersebut memberikan dorongan ke sebelah kanan, maka gayanya Bapak gambarkan dengan panah berwarna merah ke sebelah kanan. Selain itu ingat bahwa meja memiliki bobot sehingga meja tersebut memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, contoh kedua misalnya ada seorang pemuda dia mengangkat sebuah box. Box ini kalau dibiarkan saja dia kan hanya akan menempel di permukaan lantai. Gitu ya. Artinya box tersebut hanya mendapatkan berat akibat dari gaya gravitasi. Arahnya ke bawah. Kemudian ketika diangkat berarti box tersebut sedang diberikan gaya. Gayanya arahnya ke atas karena diangkatnya ke atas. Nah, itu tadi dua istilah yang harus dikenali sebelum kita membahas bidang miring lebih lanjut. Yang pertama, berat benda, gaya berat akibat dari adanya gravitasi. Kemudian yang kedua ada gaya. Gaya bisa berupa dorongan, mendorong, menarik, atau mengangkat. Gitu ya. Oke. Bisa diikuti sampai sini? Bisa. Bisa ya. Bapak lanjutkan. Sekarang setelah kita berkenalan dengan dua istilah tadi yaitu gaya berat dan gaya, kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis bidang miring. Contoh penerapannya selain tadi adalah jalan yang berliku-liku supaya titik-titik awalnya kan di sini ya, mau naik ke atas, dibuat berliku-liku supaya beban kerja mesin kendaraan itu tidak terlalu berat. Contoh lainnya adalah menaikkan kayu ke atas truk dengan menggunakan bidang miring. Sebetulnya menaikkan kayu dari bawah dari sini nih ke atas truk itu kan sebetulnya bisa ya diangkat secara manual terus dinaikkan gitu, nggak usah pakai bidang miring. Tapi kenapa orang-orang yang biasanya menaikkan kayu itu menggunakan bidang miring? Oke, kita bahas nanti. Contoh lainnya sama, ini menggunakan menaikkan box menggunakan bidang miring dan dibantu juga dengan gerobak. Wah, ini lebih mudah lagi nih. Kalau yang contoh terakhir. Oke. Setelah mengenali contoh-contoh penerapan bidang miring, kita coba identifikasi bagian-bagian pada bidang miring. Kalau misalnya tidak sempat untuk mencatat, bisa di-screenshot, kemudian nanti bisa dipindahkan ke buku catatan. Ya, kita bahas bagian-bagian bidang miring. Misal Bapak punya papan, di sini papannya tidak terlihat, papannya Bapak miringkan seperti ini. Nah, kemudian berarti papannya ini disanggah oleh sesuatu ya. Misalkan tadi truk oleh truk. Maka panjang papan disimbolkan dengan huruf S. Sebetulnya simbolnya bebas, mau A, B, C, bebas. Di sini Bapak simbolkan dengan S. S menunjukkan panjang dari papan atau bidang miring yang digunakan. Kemudian ada istilah lain yaitu H. Nih H nih. H itu adalah tinggi dari tumpuan bidang miring yang digunakan. Oke. S itu panjang bidang miringnya, contohnya panjang papan.
H itu adalah tinggi dari tumpuan bidang miring. Contohnya tinggi dari truk. Ya, mohon dikenali yang S dan H. Kemudian ketika kita menggunakan bidang miring, biasanya itu untuk menaikkan sebuah benda dari bawah ke atas, misalnya ke truk. Nah, tadi benda itu kan punya bobot. Ketika benda punya bobot berada di atas permukaan bumi, pasti dia dikenai gaya gravitasi. Sehingga muncul W. W itu tadi apa? W itu adalah gaya berat atau berat benda. Begitu ya. Nah, F menunjukkan, tadi F itu adalah simbol untuk gaya. Karena kepanahnya ke arah atas, berarti F ini adalah gaya tarik. Jadi arahnya ke atas seperti ini, menunjukkan bendanya ditarik oleh sesuatu, misalnya tambang. Nah, ada 4 hal yang harus dikenali. Pertama, panjang bidang miring disimbolkan dengan S. Kemudian tinggi bidang miring disimbolkan dengan H. Selanjutnya berat benda disimbolkan dengan W kecil, arahnya pasti ke bawah menuju pusat bumi. Dan ada lagi F atau gaya yang diberikan. Gitu ya. Nah, ada 4 istilah. Bisa diingat istilah-istilah ini? Ada S, ada H lagi. Ada S, ada H, ada W, dan ada F. Bapak lanjut ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa. Bapak lanjutkan. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Contohnya misalnya Pak Ardi hendak, ini nggak usah pakai sedang. Pak Ardi hendak mengirimkan box paket dengan menaikkannya ke truk. Jadi box paketnya dinaikkan ke truk, kemudian truknya nanti membawa ke tujuan yang dituju. Nah, box paket yang ingin dikirimkan itu bobotnya 30 kg. Kemudian tinggi truknya adalah 1,2 meter. Nah, Pak Ardi menggunakan bantuan berupa bidang miring. Katakanlah papan yang dibuat menjadi bidang miring. Papannya panjangnya 2 meter. Nah, sebetulnya Pak Ardi bisa saja mengangkat secara langsung box yang memiliki bobot 30 kg, kemudian diangkat, kemudian dinaikkan ke truk. Bisa saja seperti itu. Tapi dalam contoh ini Pak Ardi lebih memilih untuk menggunakan pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Nanti akan ada alasan kenapa lebih memilih bidang miring dibandingkan mengangkat manual. Oke. Ada alasannya ya. Sebelum masuk ke alasan tadi, kita coba bahas ini dulu. Menentukan gaya yang diberikan pada benda di bidang miring. Tadi ketika Pak Ardi ingin menaikkan benda, dalam contoh ini adalah box paket, ke dalam truk, Pak Ardi menggunakan bidang miring, kemudian bendanya ditalikan dengan tambang. Berarti Pak Ardi akan naik ke atas truk, kemudian menarik box paket tersebut. Ingat bahwa ketika kita menarik, mendorong, atau mengangkat benda, berarti kita sedang memberikan gaya pada benda. Nah sekarang, berapa besar gaya yang harus diberikan Pak Ardi? Untuk menentukan besarnya gaya, untuk menentukan berapa sih kekuatan yang harus diberikan Pak Ardi supaya boxnya bisa naik, sebab kan kalau misalnya tidak ditarik, misalkan udah sampai di tengah-tengah bidang miring nih, kalau Pak Ardi nggak kuat, bisa jadi kan boxnya justru ke bawah lagi ya. Justru tidak naik, tapi meluncur lagi ke bawah. Maka berapa sih kekuatan yang harus diberikan Pak Ardi supaya boxnya terus bisa naik ke atas? Tarikan yang diberikan oleh Pak Ardi disimbolkan dengan F, yaitu gaya. Nah, gaya yang diberikan Pak Ardi itu harus setara dengan berat benda, yaitu W kecil tadi. Kemudian tinggi bidang miring, berarti contoh Pak Ardi tadi tinggi truknya, dibagi dengan panjang bidang miring. Ya. Nah, kita bahas lagi. Ini di screenshot saja. Ini tadi nih. Rumus masih sama. Berat benda dikali
ketinggian bidang miring dibagi dengan panjang bidang miring. Oke, sebentar, ada yang chat. Ya. Kita lanjutkan. Baik. Ini lebih ke matematisnya, lebih ke perhitungannya. Coba simak. Kita akan menentukan weight atau berat dari box. Untuk menentukan berat dari box, pertama kita harus tahu dulu bobot dari box tadi. Bobotnya adalah 30 kg. Maka kita masukkan ke sini 30 kg. Tadi gaya berat itu muncul akibat adanya gaya gravitasi. Karena kita ada di bumi, gaya gravitasi bumi adalah memiliki percepatan 10 meter per detik kuadrat. Sehingga bobot benda yang 30 kg itu dikalikan dengan 10. 10 untuk menunjukkan apa, Pak? Untuk menunjukkan bahwa benda tersebut ada di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jadi, W atau berat benda itu bisa didapatkan dengan mengalikan bobot benda dengan 10. 10 menunjukkan gravitasi bumi. Bisa diikuti ya. Selanjutnya, ada H. Ingat tadi di awal H itu adalah ketinggian dari apa? Bidang miring ya. H adalah ketinggian dari bidang miring. Maka ketinggian bidang miringnya adalah 1,2. Tinggal kita masukkan dikali 1,2. Ini W, yang 30 kali 10 adalah W, dikali H, H-nya 1,2. Terakhir ada S. Ingat S itu tadi apa? S itu adalah panjang dari bidang miring. Nah, panjang bidang miringnya ini diketahui nih. Dari ujung sini ke bawah itu panjangnya berapa? 2 meter. Sehingga kita masukkan ke sini 2. Kita coba hitung. 30 dikali 10 adalah 300. 300 dikali 1,2 menghasilkan 360 Newton. Dibagi panjang bidang miring. Panjang bidang miringnya 2 meter. Sehingga 360 dibagi 2. Menghasilkan 180 Newton. Berarti Pak Ardi harus menarik box tadi yang bobotnya 30 kilo dengan gaya sebesar 180 Newton. Oke, bisa diikuti ya? Baik. Kalau bisa diikuti, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Hilma mau bertanya? Ya, mungkin belum ya. Nanti ketika latihan soal pasti bertanya. Baik, tadi kita sudah menentukan bagaimana caranya mengetahui besarnya gaya yang harus diberikan pada benda supaya bendanya bisa naik melewati bidang miring. Nah, agak jelimet tapi nggak apa-apa. Nanti ini Bapak rekam, kemudian Bapak upload bisa di replay. Bapak lanjutkan. Ada istilah baru nih, yaitu keuntungan mekanis. Pak, keuntungan mekanis itu apa? Keuntungan mekanis itu menunjukkan seberapa besar pesawat sederhana bisa membantu pekerjaan. Keuntungan mekanis nanti berupa angka. Jadi angka yang menunjukkan seberapa besar bidang miring ini bisa membantu pekerjaan. Baik. Keuntungan mekanis untuk bidang miring bisa diketahui dengan membagi. Ada 2 cara. Pertama, membagi panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. S dibagi H. Membagi panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. Cara yang kedua adalah membagi berat benda dengan gaya yang diberikan. Ya, membagi berat benda dengan gaya yang diberikan. Ada 2 cara, S per H atau W per F. Oke, Bapak lanjut ke contoh soal yang tadi. Pak Ardi menaikkan box ke truk yang tingginya 1,2 meter dengan beban box adalah 30 kg.
kita mau coba cari tahu seberapa besar sih si bidang miring membantu pekerjaan Pak Ardi. Kita hitung keuntungan mekanisnya S per H. S itu adalah panjang bidang miring, 2, sedangkan H itu adalah tinggi bidang miring. Sehingga 2 dibagi 1,2 menghasilkan 1,7. Ya, kita akan pelajari nanti apa sih maksudnya 1,7. Kemudian, cara yang lain adalah membagi berat benda dengan gaya yang diberikan. Ingat tadi kita sudah coba menghitung besarnya gaya yang diberikan ya, yang barusan. Keuntungan mekanisnya tadi berat benda itu kan mengalihkan bobot benda yang 30 kg dikali 10 ya. Jadi 30 kali 10 hasilnya 300 dibagi gaya. Gayanya 180. Dari mana Pak 180? Sudah kita hitung tadi pakai cara yang tadi. F sama dengan W kali H dibagi S. Jadi hasilnya 180 sehingga kita tinggal membagikan 300 dibagi 180. Hasilnya akan sama 1,7. Begitu ya? Nah, setelah kita pelajari untuk apa sih keuntungan mekanis ini, coba kita kembali lagi ke pertanyaan Bapak di awal. Sebetulnya kan Pak Ardi itu bisa saja mengangkat box secara langsung, tidak harus pakai bidang miring. Diangkat, pakai tangan, kemudian dinaikkan. Begitu ya? Diangkat, kemudian dinaikkan ke sini. Tidak perlu capek-capek pakai bidang miring, Pak. Betul. Tetapi ketika menggunakan cara seperti itu, diangkat secara manual, dinaikkan ke truk, itu membutuhkan gaya yang jauh lebih besar. Gimana cara tahunya, Pak? Tadi kan ketika box itu kan punya bobot 30 kg ya. Nah, bobot 30 gram ini ditarik oleh gravitasi bumi. Tarikannya atau beratnya adalah 300 Newton. Itu ya. Nah, supaya bendanya bisa keangkat ke atas, berarti dia gaya yang mengangkat ke atas harus lebih besar dong dari gaya yang membuat dia ada di bawah. Kan benda itu ada di bawah karena ada gravitasi ya. Besarnya itu 300 Newton. Nah, ketika ingin diangkat berarti harus lebih besar dari 300 Newton dong. Ya kan? Nah, sedangkan ketika Pak Ardi menggunakan bidang miring, gaya yang diberikan itu tidak harus 300 Newton, hanya 180 saja. Baik, lebih ringan atau lebih berat ketika pakai bidang miring? Lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Lebih ringan, betul. Nah, itulah tadi yang disebut dengan keuntungan mekanis. 1,7 menunjukkan ketika pakai bidang miring itu 1,7 kali lebih ringan dibandingkan dengan tidak menggunakan bidang miring, gitu ya. Jadi ketika tidak pakai bidang miring itu 300 Newton harus mengangkatnya, kasih gayanya. Tapi pakai bidang miring cukup 180 Newton saja. Jadi memperingan atau memperkecil gaya yang harus diberikan. Justru mempermudah atau mempersulit bidang miringnya, pesawat sederhananya? Mempermudah. Mempermudah dalam hal ini, mempermudah atau memperingan tenaga yang harus dikeluarkan. Begitu. Jadi di bidang miring tadi kita sudah belajar yang pertama, Bapak stop share dulu ya, supaya kita sambil mengingat. Tadi kita sudah belajar yang pertama tentang penerapan dari bidang miring. Ada untuk jalan supaya tidak terlalu terjal dibuat berliku. Kemudian untuk menaikkan benda. Setelah itu kita mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang miring. Ada S untuk panjang bidang miring, ada H untuk ketinggian bidang miring, ada W yang menunjukkan berat benda yang diangkat. W itu adalah berat yang bisa dihitung dengan mengalihkan bobot benda, tadi contohnya 30 kilo, dengan gaya gravitasi bumi, yaitu, bukan gaya ya, percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per detik. Sedangkan F itu adalah gaya dapat berupa tarikan atau dorongan yang digunakan untuk memindahkan benda dari bawah ke
atas menggunakan bidang miring. Setelah mengidentifikasi bagian-bagian di bidang miring, kita sudah belajar menghitung berapa besarnya gaya yang harus diberikan ketika ingin menaikkan benda menggunakan bidang miring. Dilanjutkan tadi kita menghitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis menunjukkan seberapa besar pesawat sederhana bisa memudahkan pekerjaan. Begitu tadi yang sudah kita bahas mengenai bidang miring. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Ada? Baik. Kalau tidak ada, nanti setelah ini Bapak akan kirimkan latihan soal masih seputar bidang miring untuk mencari tahu seberapa besar pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan tentang bidang miring. Nah, sambil mencoba mengerjakan, sambil Bapak mengedit video, kemudian menguploadnya ke YouTube. Kan membutuhkan waktu ya untuk mengupload, jadi nanti silahkan sambil dikerjakan latihan soalnya. Sebelum memutus Zoom-nya, Bapak mau coba cek kehadiran lagi, barangkali ada yang baru join. Ajeng sudah join? Sudah, Pak. Ya. Arasi sudah join? Sudah, Pak. Baik. Sempat menyimak ya Ajeng dan Arasi ya? Tadi penjelasannya? Sempat menyimak tidak? Fazlit, ada Fazlit? Ada, Pak. Haikal? Haikal sudah join? Afgan? Muhammad Afgan? Muhammad Afgan Suni? Belum juga. Muhammad Rozan? Hadir, Pak. Oke. Ricci? Ya, Ricci belum join ya. Baik, setelah ini sekali lagi ada latihan soal terkait bidang miring. Silahkan dikerjakan. Bapak tutup pembelajaran lewat Zoom-nya. Terima kasih untuk yang sudah join. Ajeng baru pulang ngambil buku kayaknya Ajeng ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan join. Kemudian untuk semuanya, sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.